ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini, masuk halaman 248, hadis ke 259. Halaman 248. Hadis 259. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka berdebat. Ya. Surga dan neraka berdebat. Faqalatin naru, maka neraka berkata, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, orang yang masuk ke dalamku, kata neraka, al-jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang angkuh dan orang-orang sombong. Ya. Orang-orang angkuh dan orang-orang sombong. Wa qalatil jannatu, surga berkata, fi ad-du'afa'un nasi wa masakinuhum, orang-orang yang masuk ke dalamku, kata surga, adalah du'afa'un nas, ya, orang-orang lemah, orang-orang lemah, wa masakinuhum, dan orang-orang miskin di antara mereka. Faqadallahu bainahuma, maka Allah subhanahu wa ta'ala melerai antara keduanya, surga dan neraka. Ya. Allah putuskan di antara keduanya. Apa kata Allah? Innakil jannatu rahmati, kamu itu surgaku, kata Allah. Innaki al-jannah, surga, sesungguhnya kamu itu adalah rahmati, rahmatku. Arhamu bika man asya'u, aku rahmati hambaku denganmu, ya, siapa yang aku kehendaki. Ya. Jadi orang-orang yang masuk ke dalammu itu, wahai surga, orang yang aku kehendaki setelah aku berikan rahmat kepada mereka. Wa innakin naru, sementara kamu, wahai neraka, azabi, engkau itu adalah azabku, engkau itulah siksaku. U'adzibu biki man asya'u, aku siksa hambaku denganmu, siapa yang aku kehendaki. Ya, siapa yang aku kehendaki. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku pasti akan memenuhi masing-masing dari kalian berdua. Ya. Artinya ada orang yang aku masukkan ke neraka, ada yang aku masukkan ke surga. Ya. Masih dalam bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal masakin, bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, ya, di kalangan umat Islam. Dzakara al-muallifu rahimahullahu ta'ala fima naqlihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pengarang kitab menukil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar, yakni tahaja fima bainahuma.
antara surga dan neraka itu berdebat. Dan ini merupakan umur al-ghaibah, perkara gaib. Ya, ini merupakan perkara gaib yang dasar perkara gaib itu kita beda dengan Nabi dalam urusan akhirat. Untuk Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan. Ya, Allah perlihatkan surga dan neraka dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika beliau normal, ya, artinya tidak tidur. Ya, tiba-tiba Allah perlihatkan, Allah kasih tahu tentang keadaan hari akhir. Suatu ketika Nabi melewatin kubur, lalu beliau tanya, ini kubur siapa? Ini kubur seseorang. Tahukah kalian, orang yang berada dalam kubur ini sedang disiksa. Ya, yang satu disiksa karena urusan kencing, yang satu disiksa karena urusan namimah. Ya, mengadu domba. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah yang sama sekali Nabi kita tidak tahu perkara gaib. Yang kedua, Nabi kita dikasih tahu oleh Allah, disingkap ya keadaan hari akhir saat Nabi tidur dalam mimpinya. Dan mimpi Nabi kita itu benar adanya. Dalam satu kesempatan Nabi bermimpi, lalu mimpi itu beliau ceritakan di pagi hari kepada para sahabat. Saya tadi malam diajak pergi oleh 2 malaikat. Maka fantalaqtu ma'ahuma. Aku pun pergi berangkat bersama keduanya. Saat saya pergi, kata Nabi, saya melihat orang yang sedang berenang di kolam. Yang aneh, kolam itu isinya darah. Dia renang di kolam yang besar, isinya merah, darah. Dan di samping kolam itu, di tepi kolam itu, ada yang sedang ngumpulin batu. Dia kumpulin batu. Lalu sesudah dia renang, dia ke pinggir kolam. Kemudian mulutnya disumpalin batu. Ya, mulutnya disumpalin batu. Fasa'altuhuma. Aku bertanya kepada keduanya, itu siapa dan kenapa? Itu pemakan riba. Kenapa dia? Itu siksa kubur baginya. Pemakan riba itu disiksa di kuburnya dengan kolam renang di kolam darah. Kolam isinya darah dan mulutnya disumpalin batu. Masukin batu. Itu siksa kuburnya. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa Nabi diberitakan oleh Allah. Ya, saya tidak ingin memperpanjang. Ini hadisnya panjang sekali tentang mimpi Nabi ini. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Nabi kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan hari akhir dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itulah Nabi katakan apa? Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Seandainya kalian semua mengetahui apa yang sudah aku ketahui, maka kalian pasti akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Apa yang Nabi ketahui? Hari akhir. Ya, hari akhir. Maka Nabi itu hidupnya nggak tenang. Bagaimana aku akan hidup tenang, kata Nabi, sementara malaikat
peniup trompet sudah siap meniup trompetnya. Maka Nabi nggak pernah tahu. Nah, adapun kita terhadap hari akhir itu modalnya apa? Yakin. Tidak pernah melihat. Tapi kita yakin. Itulah ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Ya, kita nggak tahu bagaimana surga, kita nggak tahu bagaimana neraka, bagaimana ada siksa kubur, bagaimana panasnya padang mahsyar, kita nggak pernah tahu, karena kita nggak pernah lihat. Tapi kita kemudian menjadi yakin, diberitakan oleh Allah, diinfokan oleh Nabi. Maka siapa yang mengingkari bisa kafir. Ya, dia ingkar adanya azab kubur, dia ingkar adanya siksa neraka, dia kafir. Ya. Nah, termasuk yang Nabi ceritakan di dalam hadis ini adalah perdebatan antara surga dan neraka. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa surga serta neraka itu satu, bisa bicara. Dua-duanya makhluk. Surga dan neraka itu dua-duanya makhluk. Allah ciptakan. Surga dan neraka bisa bicara. Ya. Misalkan saja di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ya, Allah katakan, demikian juga dalam surah Al-Mulk, ya, bagaimana ketika neraka sudah melihat calon penghuninya dari kejauhan. Ya. Jadi ketika neraka melihat siapa yang akan masuk ke dalamnya dari kejauhan, maka neraka itu kemudian marah. Neraka marah, ya, mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Ya. Jadi neraka itu bisa melihat, dan juga neraka bisa bicara. Ya, neraka bisa bicara. Di antaranya dalam Al-Quran nanti surah Qaf ayat ayat berapa itu? Yauma naqulu li jahannam, ayat berapa? Ayat 30. Neraka, surah Qaf ayat 30. Jadi neraka bisa bicara. Allah tanya, neraka, kamu sudah penuh apa belum? Kata neraka apa? Masih ada nggak yang mau masuk ke dalam ya Allah? Ini menunjukkan apa? Neraka itu bisa bicara. Ya, itulah kuasa Allah. Nah, di antara bentuk bicaranya neraka, ya hadis ini. Bahkan sampai kepada debat antara surga dan neraka. Wahai surga, kata neraka, kamu tahu nggak yang masuk ke dalamku siapa? Yang masuk ke dalamku itu dua orang. Orang angkuh dan orang sombong. Surga juga berkata, sebaliknya, yang masuk ke dalamku, wahai neraka, yakni orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ya, nah inilah sekali lagi bentuk Allah itu maha besar, maha berkuasa. Ya, dia melakukan apa saja, termasuk menciptakan surga dan neraka. Dua-duanya bisa bicara. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Karena itu kata Syekh, hadza minal umuri al-ghaibah allati yajibu alaina an nu'mina biha. Ini perkara gaib yang wajib kita percayai. Ya, wajib kita imani. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, Pak. Ya.
Seperti tadi, kita kan gali kubur 1 kali 2, Pak. Tapi kenapa Rasul lihat di kubur ada kolam sangat besar, isinya darah? Ya kapan orang masukin darah ke situ? Ini kan nggak masuk akal. Ya, tapi agama itu masuk akal tidak masuk akal wajib kita percaya. Ketika dia berdasarkan kepada hadis yang sahih, ya. Makanya ada orang-orang, Pak, seperti ya sebut saja orang-orang ingkarus sunnah, ya HTI, kita sebut HTI itu nggak percaya ada azab kubur, ya dulu, nggak tahu sekarang itu nggak percaya ada azab kubur karena katanya azab kubur itu datang dari riwayat-riwayat hadis ahad, ya nggak percaya, ya. Ada juga yang tidak percaya ada azab kubur, ingkarus sunnah, namanya Qur'aniyun, namanya yang hanya berdalil kepada Quran, ya, hanya berdalil kepada Quran, ya. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya keyakinan orang kafir, ya. Maka ayat yang tadi kita baca dalam sholat itu, orang kafir nggak percaya ada kebangkitan, kematian yakin orang kafir ada, tapi sesudah mati selesai, itu orang kafir. Za'amal ladzi, dalam surah At-Taghabun tadi saya baca, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Apa mungkin kami dibangkitkan? Sudah mati. Ya, enggak percaya, orang kafir enggak percaya ada kebangkitan. Apalagi kalau coba, Pak, ya. Terjadi kecelakaan. Ya, misalkan kecelakaan pesawat. Kemudian ada orang enggak ketemu. Dia tidak diketemukan. Karena bisa jadi tubuhnya itu dimakan ikan. Ya, ikan banyak makan. Satu makan lengannya, satu ikan lagi makan kepalanya, satu ikan lagi makan kakinya. Kemudian setelah dia dimakan, ikan itu bercerai, berpencar. Itu kemana dagingnya? Ya, kan nggak masuk kubur. Ya, makanya orang kafir nggak percaya ada azab kubur, nggak percaya ada hari kebangkitan. Orang kafir. Ya. Itu jelas. Ya. Ada ikan makan tangan. Datang ikan lagi makan jarinya. Sesudah itu mereka terpisah. Ya, mungkin nggak ikan itu rapat suatu saat. Ayo kita rapat untuk menggabungkan apa yang sudah kita makan. Kan nggak mungkin. Makanya orang kafir, saya ulangi, tidak percaya ada kebangkitan. Nah, jawabannya bagaimana? Baca kitab Tauhid Syekh Fauzan. Itu ketemu di situ. Ya. Kata Syekh Fauzan dalam kitab Tauhid jilid 1, 2, 3, saya sarankan Bapak Ibu harus punya itu bukunya. Ya, kitab Tauhid jilid 1, 2, 3. Ya. Pulang dari sini beli bukunya. Kata beliau begini, Pak. Itu dasarnya sudah ada. Ya, dasarnya itu sudah ada. Cuma terpisah. Membentuk sesuatu yang dari tidak ada saja Allah bisa. Tadinya kan kita nggak ada ini. Kemudian kita menjadi itu saja Allah bisa, apalagi yang sudah ada. Walaupun terpisah, sudah jadi daging ikan. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Ya, sangat mudah. Makanya nanti, Pak, di hari kebangkitan itu, semua yang pernah melekat dalam tubuh kita itu akan dikembalikan oleh Allah. Ini ada orang operasi, Pak. Ada orang operasi. Misalkan operasi apa? Operasi opedu. Kakinya di apa ini? Amputasi. Itu hari akhir dikembalikan lagi kakinya, Pak. Ya, Allah kembalikan. Termasuk, mohon maaf, kita di khitan. Mohon maaf. Kan ada bagian yang digunting, itu nanti akan Allah kembalikan. Karena manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak dikhitan. Jadi orang kafir nggak percaya
adanya kebangkitan. Tapi kita wajib percaya. Karena apa? Itu sangat mudah bagi Allah. Makanya kata Allah surah Taghabun tadi, wadzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Membentuk dari yang tidak ada saja Allah bisa, apalagi sekedar ya mengambil daging-daging dari ikan yang sudah memakan daging itu. Yang bisa jadi juga ikan itu sudah dimakan. Itu sangat mudah bagi Allah. Maka cukup bagi kita percaya. Maka kata Syekh, wajib kita mempercayainya. Adanya keadaan hari akhir ya. Innallaha subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Ya, innallaha subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu semuanya. Wa qad akhbara Allah subhanahu wa ta'ala anna al-ardha yawmal qiyamati tuhaddatsu akhbaraha. Bahkan Bapak Ibu ya, bumi, tanah, tembok, rumah yang pernah kita datangi itu nanti akan bicara di hari akhir. Ini tafsir Ibnu Katsir surah Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti baca tafsir Ibnu Katsir. Para sahabat nanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bagaimana bumi bisa bicara?" Ya. Apa yang dia bicarakan? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, tidaklah setiap tanah yang kalian pernah di situ, apa yang kalian kerjakan di situ, maka tanah itu akan bicara di hari akhir apa yang kita lakukan di atasnya. Ya, tidaklah setiap jalan yang kita lewati, ya, dari rumah ke kantor, sepanjang jalan apa yang kita lihat? Nah, jalan itu Pak, cerita di hari akhir apa yang kita lihat. Ya, kita datang ke satu tempat dinas dari kantor atau mana gitu ya, kemudian nginap di hotel, ya, maka apa yang kita kerjakan di hotel 1 malam 2 malam, hotel itu, kamar yang kita tempati itu akan cerita di hari akhir apa yang kita lakukan. Ya, makanya orang beriman itu nggak butuh CCTV Pak, nggak butuh pantauan istri, nggak butuh pantauan anak, karena seluruh bumi ini memantau kita. Ya, memantau kita dalam keadaan sendiri, nggak ada mata-mata yang tertuju kepada kita, tapi mata-mata bumi, CCTV bumi ini memantau kita. Ya, bumi itu bicara di hari akhir. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Siapa yang membuat dia bisa bicara? Ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karenanya di antara hikmah kenapa kita tidak bagus di mana kita sholat wajib, di situ sholat sunnah itu tidak bagus, melainkan kita pindah. Ya, di antara hikmahnya kata ulama agar banyak yang menjadi saksi di hari akhir. Ya, misalkan kita sholat wajibnya di sini, sholat sunnahnya jangan di sini, kita pindah, mundur atau maju. Ya, biar nanti sama-sama menjadi saksi di hari akhir. Lebih lengkapnya baca tafsir Ibnu Katsir. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nih yang jalan-jalan ke puncak, yang sering mancing, yang sering goes, yang sering apa lagi itu? Ya, jalan-jalan kemana? Ya, itu semua tempat yang pernah kita datangi itu akan bercerita di hari akhir. Apa yang kita kerjakan? Ya, apa yang kita kerjakan di situ? Kenapa bisa? Innallaha ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk semua itu. Tuhadditsu akhbaraha bima auha Allahu ilaiha biha. فَإِذَا أَمَرَ اللَّهُ شَيْئًا يَأْمُرُ فَإِنَّ هَذَا الْمَأْمُورُ يَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
Ya. Itulah yang akan terjadi di hari akhir. Fal jannatu ihtajjati 'alan nar. Surga mendebat neraka. Wan naru ihtajjati 'alan nari. Demikian juga neraka mendebat surga. Mereka dialog, adu argumen. Ya, hujahnya adu argumen. An-naru ihtajjati bi anna fiha al-jabbarin al-mutakabbirun. Ya, bi anna fiha al-jabbarin al-mutakabbirin. Neraka berkata kepada surga, kamu tahu gak wahai surga, orang-orang yang akan masuk ke dalamku adalah orang angkuh dan orang-orang sombong. Ya, orang angkuh, al-jabbarun, ya, wal mutakabbirun, ya, yakni ashabut taraffu' wal uluh wal uluwi, orang-orang yang suka membesarkan dirinya, orang-orang yang suka mengangkat dirinya, ya. Dan alladzina yaghmiduna an-nasa wa yarudduna al-haqqa. Orang-orang angkuh itu, orang-orang sombong itu, selain senang mengangkat diri, membesarkan diri, mereka akhirnya apa? Yaghmiduna an-nasa au yughmiduna an-nas, merendahkan orang. Ya, emang dia siapa sih? Emang kamu siapa? Itu ngerendahin orang. Kenapa dia ngerendahin orang? Karena dia sudah menganggap dirinya orang tinggi, ya. Nah, ini kebiasaan orang kafir. Ya. Menganggap diri hebat, merendahkan orang lain itu kebiasaan orang kafir. Maka turun firman Allah surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka. Nah, itu ayat nasihat kepada Nabi. Karena orang kafir itu, Pak, pembesar-pembesarnya itu mau mendengarkan Nabi, mau mendengarkan nasihat-nasihat Rasul, kalau di situ tidak ada Abu Hurairah, di situ tidak ada siapa lagi itu, Rabi'ah bin Ka'ab, di situ tidak ada Bilal bin Rabah. Ini orang-orang miskin, gak selevel dengan kami. Kami mau duduk dengerin engkau wahai Muhammad, kalau teman duduk kami Abu Bakar, teman duduk kami Umar, Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Ini kan orang-orang kaya. Nah, itulah level kami. Kalau Abu Hurairah, kalau Rabi'ah bin Ka'ab, Bilal bin Rabah, itu siapa mereka? Orang-orang miskin. Ya, itulah kebiasaan orang kafir. Senang menganggap diri tinggi dan merendahkan orang. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Ya. Karena ini kebiasaan orang kafir. Ya. Maka Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Orang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Fa ahlul jabbarut wa ahlul kibriya ahlun nar. Dua orang ini masing-masing penghuni neraka. Orang angkuh, ya, dan orang sombong. Ya. Ini dua-duanya kata Syekh ahlun nar, sama-sama penghuni neraka. Wal iyadzu billah. Dan berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tidak jadi orang sombong. Itu bisa dilihat, Pak, bisa ketahuan dari gaya bicaranya, Pak. Orang ada penyakit kayak gitu tuh dari gaya bicara. Senang menceritakan diri, ya, yang menunjukkan kehebatan. Saya ini, ya, ketua ini, saya ini. Ini ada indikasi kesombongan. Ya, ada indikasi kesombongan. Bahkan termasuk kata Dr. Firanda Andirja itu, ada indikasi kesombongan menceritakan guru-guru saya orang-orang hebat. Dia ingin mengangkat guru saya hebat, maka tentunya muridnya juga hebat. Itu ada indikasi kesombongan kata beliau. Ya, pokoknya senang ya mengangkat diri.
ngangkat-ngangkat apa ini, saya sudah nulis ini, saya sudah ini, itu hati-hati. Ya. Bahkan termasuk ini Pak ya, kita yang sudah hijrah, yang sudah taubat, ya, nasihatin orang, ya, menceritakan diri. Ini bisa dua, bisa membuka aib diri sendiri dan bisa sombong. Kamu taubat, kamu bisa. Saya juga dulu kayak kamu, yang namanya berjudi, yang namanya apa lagi? Maling, yang namanya apa lagi itu? Zina, semua saya kerjakan. Sekarang saya sudah tahu taubat, kamu juga bisa. Itu nggak boleh Pak. Ya, itu bisa dua hukumnya. Menceritakan aib diri di masa lalu, dan itu hukumnya tidak boleh. Dan menganggap diri sudah jadi orang baik. Walaupun niatnya nasihatin orang, tidak boleh kita nasihatin orang dengan cara seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa rubbama yakunu sahibun nari layyinul janibi linnas husnul akhlaq lakinnahu jabbaru bin nisbatil haqq. Mungkin ada orang begini Pak, dia lembut kepada orang lain, ya, bisa dia berkata lembut, bisa dia sayang kepada orang, ya. Mungkin orang menilai akhlaknya baik karena suka dermawan, karena suka nolong orang. Tapi orang sombong juga bisa datang dari apa? Menolak sunnah, ya, menolak sunnah, menolak kebenaran, ya. Itu juga termasuk orang sombong, menolak syariat Allah, tidak mau mengikuti sunnah, bahkan sampai mencela ahlus sunnah. Itu juga termasuk menolak termasuk sifat sombong. Karena sifat sombong itu dua kata Nabi. Apa tadi? Merendahkan orang dan menolak kebenaran. Ya. Mungkin dia dermawan. Aduh, kalau ngomong lembut kepada orang, ya, santun kepada orang, suka senyum. Tapi giliran yang sunnah ditolak. Karena memegang tradisi. Apa itu? Itu apa? Wahabi? Apa itu? Radikal? Itu juga termasuk sombong. Ya, karena sombong itu, saya ulangi, ada berapa tadi? Ada dua. Merendahkan orang dan menolak kebenaran. Itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, itulah kebenaran. Ya. Jadi kalau disebut kebenaran, Al-Quran, As-Sunnah. Mustakbirun anil haqqi, ya, sombong atas kebenaran, ya. Fala yanfa'u layyinu janibihi wa atfihi 'ala nas, maka kelembutannya kepada orang, kedermawanannya kepada orang, gak ada manfaatnya, ya, gak ada gunanya dia lembut kepada orang, gak ada gunanya dia dermawan kepada orang kalau dia pelaku syirik, kalau dia pelaku bid'ah. Gak ada gunanya kelembutannya itu, karena termasuk juga orang sombong. Ya. Bal huwa mausufun bil jabbarut wal kibriya walau kana layyinu li janibin nas. Dia termasuk orang sombong, termasuk orang angkuh, meskipun dia lembut kepada manusia, santun kepada orang, ya. Karena sekali lagi dia itu sombong dalam hal menolak kebenaran. Ammal jannatu, adapun surga, faqalat, dia berkata kepada neraka, inna fiha du'afa'in nas wa fuqara'in nas. Kamu tahu tidak wahai neraka, siapa yang berada di dalamku? Orang yang berada di dalamku itu, kata surga, du'afa'in nas wa fuqara'in nas, orang-orang lemah dan orang-orang faqir, ya. Fahum fil ghalib alladhina yalinuna lil haqqi wa yunaqudana lahu, ya, yakni orang-orang yang menerima kebenaran, ya, dan menjalankan kebenaran, ya. Itulah orang-orang lemah terutama di hadapan Allah, ya.
Bisa jadi dia orang kaya. Jadi lemah jangan semata-mata diartikan orang miskin. Jangan semata-mata diartikan lemah fisik. Tapi inti dari lemah itu adalah lemah di hadapan Allah. Ya, dia kaya raya, mungkin dia pejabat, mungkin dia penguasa, tapi dia akan selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya nggak punya kekuatan. Saya ini lemah. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu intinya. Walaupun tetap tanpa mengenyampingkan lemah fisik. Ya. Miskin harta. Ya. Dia miskin. Sebab kadang-kadang juga ada orang miskin sombong, Pak. Ada juga. Ya. Nggak apa-apa kalah harta, asal jangan kalah gaya. Ya. Harta boleh kalah, tapi gaya ngomong nggak kalah dia. Ya, sudah miskin nah, ini orang yang paling dibenci oleh Allah, Pak. Ya. Sudah miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, ada modal sombongnya itu ada. Ya. Nah, ini orang miskin sombong, nggak punya modal, cuma modal gaya. Ya. Walaupun kita tidak menyarankan orang kaya sombong, dua-duanya tercela. Ya. Jadi inti dari kelemahan itu, kata ulama, adalah lemah di hadapan Allah. Ya. Lemah di hadapan Allah. Yang bisa jadi dia orang kaya, bisa jadi dia pejabat. Ya. Tanpa meninggalkan makna yang asalnya, lemah fisik, lemah harta. Ya. Makanya nanti juga akan bisa dikaitkan, Pak. Orang miskin itu, Pak, dia lebih dulu masuk surga 40 tahun lamanya, baru orang kaya. Ya. Ini hadis sahih. Orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya berapa lama? 40 tahun. Jadi pingin kaya surga atau miskin neraka ini? Ya. Hah? Kaya surga istri 2. Oh. Ini hadis Nabi, Pak. Walaupun sama-sama masuk surga. Tapi kata Dr. Reza Basalamah begini. Ini contoh saja di dunia itu, kalau ada orang, walaupun enggak ya tidak bisa dibandingkan karena kenikmatan surga itu luar biasa. Orang masuk ke hotel murah bisa prosesnya bisa cepat. Tapi coba masuk ke hotel mahal katanya. Banyak prosedurnya. Ya. Makanya masuknya juga agak lah. Tapi begitu di dalam istimewa dia. Surga juga begitu. Ya. Surga bisa jadi orang kaya tertahan dulu. Lama, tapi begitu masuk istimewa surganya. Kenapa? Karena dia membeli surga dengan hartanya. Orang miskin membeli surga dengan padahal bisa jadi dia juga pingin jadi orang kayak takdirnya saja miskin. Ya. Tapi kalau ditanya semua pingin kaya, semua pingin kaya. Dan tidak ada larangannya kan orang Islam jadi kaya, nggak ada larangannya. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian Allah lerai keduanya. Allah putuskan di antara keduanya. Kamu wahai neraka, kata Allah, kamu itu azabku. Ya, kamu itu azabku. Ya. Orang tidak akan masuk ke dalammu kecuali karena saya, bukan karena kamu. Ya. Tiba-tiba kamu sudah tahu siapa yang akan masuk ke dalammu. Seolah-olah nerakalah yang menentukan siapa yang masuk ke dalamnya. Bukan begitu kata Allah. Yang masuk ke dalammu itu wahai neraka ya karena saya. Maka Allah katakan Al-Ankabut 21, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Aku azab orang yang aku kehendaki dan aku rahmati orang dengan surga
siapa yang aku kehendaki. Ya, makanya terus kita pamrih kepada Allah, terus berharap belas kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah pilih nanti. Ya. Karena apa, Pak? Orang ini masuk surga bukan dengan amalnya. Kalau ngandalin amal kita nggak cukup kita ke surga. Apalagi kalau mau dibandingin dengan Nabi, dibandingin dengan para sahabat. Nabi sholat malam sudah pernah kita bahas, saya ingatkan lagi. Nabi sholat tahajud 1 rakaat 3 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 1 rakaat, Pak. Kita sholat malam 3 surah itu ya mungkin juga 1 bulan. Ya, bisa jadi juga enggak. Mungkin ya anggap aja lah 10 surah. Ya, Al-Falaq, An-Nas, apa lagi? Al-Zalzalah. Bagaimana kita membandingkan amal soleh kita? Jadi saya ingin katakan, kalau ngandalin amal soleh saya, ngandalin kebaikan kita, nggak cukup modal kita ke surga. Tapi karena sayangnya Allah kita masuk surga. Makanya setiap pagi sore kita doa, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu zikir pagi petang. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Ya, makanya jangan tinggalkan zikir pagi petang. Termasuk dalam bacaannya itu Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Jadi saya ulangi, kamu wahai neraka, yang masuk ke dalammu itu ya karena saya yang milih, saya yang menentukan. Tentu pasti, Pak, tidak mungkin ahli ibadah, ahli tauhid, ahli sunnah Allah pilih ke neraka, nggak mungkin, karena Allah tidak akan berbuat zalim. Sementara kamu wahai surga, yang masuk ke dalammu, kamu itu rahmatku, aku rahmati hambaku, siapa yang aku kehendaki denganmu. Artinya apa? Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau ngandalin amal salih kita nggak cukup, tidak cukup. Nah, sementara dosa kita ini sangat banyak. Makanya ada 3 kaidah yang harus tertanam dalam diri kita. Yang pertama, orang masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kedua, orang tidak masuk neraka karena ampunan Allah. Dan di mana letak surga kita itu tergantung dengan amal salih kita. Karena orang di surga itu levelnya berbeda. Di mana level surga kita? Itu bergantung kepada amal salih kita. Tapi amal salih kita tidak bisa menentukan kita masuk surga. Apa yang menentukan kita surga? Rahmat Allah. Dengan apa orang terhalang dari neraka? Dengan ampunan Allah. Di mana level surga kita? Itu ditentukan dengan amal soleh kita. Mungkin ada yang ditanya, silakan. Silakan, Pak. Nanti termasuk orang yang misalnya merendahkan orang atau bisa komunikasi enggak. Kalau orang nginteni apa? Nginteni apa? Nginteni, orang Jawa nginteni ngiriin. Dan misalnya saya kalau sholat bareng sama si A, B, si C, saya perhatikan misalnya si C nggak pernah ngisi kuota, seperti saya misalnya ada gitu. Nah, itu termasuk ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Bisa jadi dia di situ nggak ngisi, tapi mungkin dia dengan cara yang lain. Makanya nggak usah mikirin orang dalam hal itu, nggak usah. Ya, karena ada orang tidak kelihatan di masjid takwa, lalu kemudian kita katakan dia tidak pernah ke masjid. Bisa jadi dia ke masjid yang lain. Paling tidak itu termasuk suudzon. Ya, sombong tidak,
tapi termasuk suuzon. Tapi kalau dia begini, kok nggak kayak saya? Kalau saya nggak mau saya tromol lewat kalau nggak ngisi. Kok dia enggak? Ah, itu sudah sombong. Ya. Saya perhatikan dia nggak pernah ngisi tromol. Kalau saya nggak enak, kalau ada tromol lewat nggak enak kalau nggak ngisi. Ah, itu sudah sombong. Ya demikian. Silakan. Iya. Iya. Mal faqru akhsha minkum. Aku tidak takut umatku miskin, tapi aku takut umatku kalau mereka kaya. Ya. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fahalaku kama halaku man kana qablakum. Hadis sahih. Ya, aku tidak takut kalau umatku miskin, tapi aku takut kalau umatku kaya. Mereka akan rusak sebagaimana orang-orang rusak sebelumnya dengan kekayaan. Jadi Nabi sangat takut kalau umatnya kaya. Ya. Tapi kalau mau ditanya, Nabi menghendaki yang mana? Nabi juga berdoa untuk jadi orang kaya. Ya. Nabi berdoa jadi orang kaya. Nabi ngajarkan kita doa untuk jadi orang kaya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Tapi jangan lompat ke kaya. Penuhi dulu 3, baru mikir kaya. Yang pertama, hidayah. Ya, Allahumma inni as'alukal huda. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, iffah. Kalau sudah terpenuhi 3 ini, bolehlah minta kaya. Ya, boleh minta kaya. Jadi saya ingin katakan, tidak tercela orang beriman ini kaya. Tapi jangan bermimpi jadi orang kaya sebelum terpenuhi 3. Yang pertama, tegak di atas hidayah. Ya. Yang kedua, hati-hati, takwa. Yang 3, iffah, menjaga diri dari perkara yang haram. Baru terakhir, kaya. Nah, kalau nanti dikembangkan, nah, inti kekayaan itu tidak selalunya dengan harta yang banyak. Inti kekayaan itu laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghina nafas. Kaya itu bukan harta yang banyak, tapi kaya itu jiwa yang kaya. Ya, jiwa yang kaya. Bisa jadi ada orang mungkin hartanya nggak banyak, tapi dia kaya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan qalban syakira. Ada 3 harta simpanan yang paling hebat kata Nabi. Ya, ada 3 harta simpanan yang paling utama. Yang pertama, lisanan dzakira. Yang kedua, qalban syakira. 1, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Nah, yang ketiga, pasangan yang mengingatkan untuk akhirat. Pasangan yang mengingatkan untuk akhirat. Makanya yang tidak punya istri, agar sempurna kekayaannya, mesti punya istri. Nah, yang kedua apa tadi? Masing-masing ada keutamaan dan ada kelebihan. Nabi kaya raya, tapi hidup seperti orang miskin. Ya, dua-duanya utama. Tetapi Nabi katakan hadis, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Dari keduanya masing-masing ada ada kebaikan. Mukmin kaya baik, miskin mukmin miskin kaya juga baik. Ya, dua-duanya ada baik. Karena kaya miskin bukan pilihan. Kaya miskin itu takdir Allah. Ya, kaya miskin itu takdir Allah, bukan pilihan. Kalau pilihan, tidak ada di antara kita milih jadi orang miskin. Pasti semua kita milih jadi orang kaya. Kerjanya sama, kantornya sama, gajinya sama, usahanya sama,
Oh yang satu hebat, kaya raya. Oh yang satu biasa-biasa saja. Allah lah yang milih, bukan kita yang milih. Maka sikap yang benar adalah qanaah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Qanaah. Doa yang Nabi ajarkan juga, Allah warda bima qasama Allah takun aghnan nas. Terima apa yang Allah kasih. Redai apa yang Allah bagi kepadamu, itulah orang kaya yang sebenarnya. Ya. Allah kasih dia miskin, terima, kaya dia. Allah kasih banyak, dia terima, dia juga orang kaya. Sehingga prinsipnya sebenarnya semua orang beriman ini kaya. Kuncinya apa? Menerima apa yang Allah kasih. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Ada yang lain? Cukup? Nabi bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinuhum khuluqa. Ya, orang yang paling dekat denganku. Berarti ada orang yang paling jauh dengan Nabi. Ya. Dan Allah menjadikan kenikmatan surga yang paling tinggi, pertama bertemu Allah, kedua bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah ada kemungkinan orang yang paling rendah levelnya di surga ketemu Nabi? Wallahu taala alam. Tetapi Allah mengkhususkan ya orang-orang yang ketemu dengan orang beriman itu, dengan Nabi itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Ya, dan akhlaknya juga bertingkat. Siapa yang paling sempurna akhlaknya, dialah yang akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.